jangan-jangan ini strategi pemasaran mobil listrik gitu. Nah, gitu. Itu dia Tapi untungnya listriknya nggak naik. Tapi artinya gini, oke lah, moga-moga tidak ada panic statement atau tidak ada strategi yang salah dari dalam negeri kita untuk mengantisipasi itu. Tapi juga posisi Indonesia itu yang benar-benar harus hati-hati supaya kita tidak salah kemudian dalam bersikap, karena Indonesia itu masih sangat diharapkan sebagai negara yang punya posisi sebagai mediator. Ya, meskipun harus diingat posisi kita tidak sama dengan posisi tahun 55 ketika waktu itu Bung Karno menyatakan kita non-blok gitu, dan kemudian ketika ada ketidaksetujuan terhadap sudah jelas kelihatan kalau kita tuh akan merujuk kepada gerakan blok, bukan non-blok lagi. Dengan kita masuk ke BOP kan sebenarnya kan udah serta-merta. Nggak bisa dihindari. Berarti negara-negara lain Eurasia, terus kemudian negara-negara berbasis Islam, ini nggak netral nih. Nggak netral nih Indonesia. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah nanti akan ada blokade misalnya terhadap alat perang yang alutsista tadi. Yang misalnya kita mau barusan kita membeli Rafael gitu ya. Gitu. Kemudian nanti ada pembatasan atau ada penguncian terhadap Sukhoi gitu. Itu pasti akan ada karena itu kan beda blok. Makanya kita harus netral, karena ketika kita harus netral itu adalah mungkin ya pembicaraan, atau mungkin kalau pembicaraan ikut serta Indonesia dalam BOP udah nggak bisa lagi diikat, tapi keterlibatan misalnya pasukan perang ya, bukan pasukan peace, bukan pasukan perdamaian gitu. Itu harus benar-benar dihindari, karena kita bukan seperti dulu ketika India mengirim Gurkha zaman sekutu, zaman perang. Kita berbeda dengan itu. Kita pasukan yang selalu dikirim itu kan pasukan perdamaian untuk menyelamatkan pengungsi, untuk misalnya melakukan evakuasi gitu. Bukan pasukan yang diharuskan bertempur untuk negara lain. Oke. Itu, Mas Roy, tadi kita akui bahwa memang Iran sistem pertahanannya lemah karena memang anggarannya terbatas. Terus meskipun mereka sangat efisien ya menggunakan dom-nya. Kita juga akui bahwa Amerika Serikat teknologinya udah super teknologi begitu ya. Tapi kalau saya tidak salah, kalau Amerika Serikat tidak punya data pasti di mana para petinggi itu berkumpul sampai dengan siapa yang tidak hadir pada saat itu. Nah, ini kan bukti bahwa adanya kebocoran intelijen Iran yang bisa diretas oleh Amerika Serikat. Benar adanya seperti itu. Dan itu juga membuktikan bahwa kekuatan intelijen Amerika Serikat juga mumpuni, paling tinggi di dunia bahkan. Gini, mumpuni ya, tapi kan bagaimanapun juga kan selalu ada penyamaran gitu. Selalu ada simulasi yang juga berhasil dilakukan. Contohnya kalau yang dulu zaman perang Iran dulu, kan kita lihat banyak banget dulu tank-tank yang sebenarnya dibuat dari balon waktu itu. Sehingga kalau dari radar gitu kelihatannya itu tank, tapi setelah ditembak ternyata gembos semua itu balon kan. Itu kan ada, dan itu pun sekarang dilakukan. Dan sebenarnya teknologi ini atau strategi ini sebenarnya teknologi yang sangat klasikal. Masih saya mungkin ingat dulu ketika zaman Saddam Hussein, gitu, itu kan juga banyak sekali orang yang mirip dengan Saddam Hussein, secara fisik, secara penampilan, sehingga body double gitu, di double bodinya, sehingga ketika dulu ditarget belum tentu yang terbunuh itu Saddam Hussein beneran gitu kan. Bisa jadi kayak kemarin. Tapi zaman dulu teknologi belum semaju sekarang, ada AI, ada makanya gini, ada apa segala macam. Meninggalnya Ali Khomeini itu pun juga diakibatkan, kalau dalam analisis saya, dalam tulisan saya beberapa waktu yang lalu, itu juga ada kebocoran atau ada pengkhianatan. Musuh terbesar itu musuh dari dalam. Kalau ada pengkhianatan di antara mereka. Gitu. Berarti ada beberapa faksi di Iran? Pasti ada kan, di dalam Iran sendiri kan sebenarnya juga ada faksi-faksi yang ada gitu ya. Jadi artinya kematian petinggi tertinggi Iran ini tidak dirayakan seluruhnya oleh masyarakat Iran. Iya, belum tentu dilakukan juga misalnya 100% oleh Amerika dibantu dengan Israel ya. Karena di dalamnya kan mereka memandang bahwa Iran itu misalnya ada keterlibatan ya terhadap misalnya meskipun mereka mendukung juga Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, kemudian juga ada milisi Syiah gitu ya, Houthi di Yaman gitu. Tapi kan ada juga hal yang harus dilakukan oleh lawan itu untuk memecah ini dan memanfaatkan faksi-faksi yang di dalamnya. Sehingga kan yang saya sebut kemarin adalah serangan yang dilakukan dan terutama tanggal 28 Februari itu adalah serangan yang kita sebut sebagai decapitalization strike. Decapitalization strike itu artinya ditembak langsung kepada pemimpin tertingginya. Harapannya tadinya Amerika sebenarnya agak-agak kecewa juga ya. Harapannya dengan kena
pemimpin spiritual tertingginya Ali Khamenei. Harapannya Iran kemudian melemah ya langsung. Tapi kan enggak gitu. Akhirnya terpilih putranya dan kemudian sekarang kekuatan itu muncul lagi. Tapi putranya juga belum memberikan statement apakah memang Iran akan membalas besar-besaran atau bahkan seperti apa. Tapi dengan Iran sudah mulai melakukan satu dia sudah nyerang instalasi ini sudah bisa diartikan bahwa saya tidak perlu muncul ke publik, tapi saya perintahkan untuk menyerang. Betul. Jadi itulah jawaban dari pemimpin tertinggi Iran sekarang. Artinya mereka mungkin tidak perlu terlalu banyak teriak atau terlalu banyak melakukan statement, tapi artinya mereka membalas. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip dengan kondisi Indonesia dulu, Mas. Kalau yang kita ingat ketika zaman perjuangan, Indonesia ketika waktu itu kita meneriakkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, kan waktu itu sebenarnya kan Belanda ingin masuk lagi dengan agresi pertama dan agresi kedua, numpang kan mereka melalui tentara perdamaian gitu. Jadi waktu itu mereka nebeng gitu. Dan kita juga menyerangnya kan waktu itu secara sporadis, secara spesifik tapi bermakna. Kita ingat peristiwa 6 jam di Jogja. Peristiwa Jogja kembali waktu itu. Itu meskipun hanya terbatas 6 jam, tapi kemudian yang dipimpin langsung itu ada atas komando Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga di lapangannya ada Pak Harto waktu itu kan kita juga melihat bahwa itu menjadi satu hal yang bisa disuarakan oleh para wakil-wakil Indonesia yang berada di conference yang ada di luar negeri. Sehingga terdengar. Ini juga yang dilakukan, strategi ini dilakukan oleh Iran. Jadi artinya mereka tetap berusaha bahwa kami masih ada. Kami masih melawan. Gitu, meskipun kami punya alutsista yang terbatas, tetapi kami masih ada dan kami masih melakukan regenerasi terhadap pemimpin-pemimpin yang ada. Oke, baik. Kita bicara soal strategi. Selain mengandalkan alutsista masing-masing negara begitu ya, ada naratif kontrol, terus ada dominasi ruang siber. Ini kedua belah pihak berusaha untuk membentuk persepsi publik, sekutu dan juga musuh begitu ya. Ini pakar telematika ada diuji Mas Roy ini. Sejauh mana Amerika Serikat, Israel menguasai narasi dan bagaimana juga Iran meresponnya? Apakah Iran memiliki kemampuan yang sama dengan Amerika Serikat? Kita tahu bahwa Amerika Serikat udahlah jagonya propaganda itu negara gitu kan. Ya kalau menguasai narasi kita tahu semua Mas Irfan. Amerika kalah di Vietnam, mereka mencoba brainwash kita dengan Rambo gitu ya. Seolah-olah veteran dari Vietnam itu adalah jago. Padahal kalah mereka di Vietnam. Nah itu juga berusaha dimainkan sekarang. Artinya Amerika juga berusaha memainkan. Kan berkali-kali kita lihat statement dari Trump yang mengatakan bahwa kita sudah menang. Kita sudah berhasil gitu. Tapi kenyataannya ya kayak Indonesia dulu. Kita berhasil melakukan 6 jam di Jogja gitu. Jadi statement yang meskipun dia tidak perlu deklarasi. Tapi Mujtaba Khamenei itu selaku penerus dari Ali Khamenei. Itu kan juga nampak betul tadi Mas Yal cerita bahwa dia mulai ada kelihatan gerakan-gerakannya dan Amerika menguasai juga misalnya juga dengan jaringan teknologi mereka dan itu tidak bisa lupa terus terang saja kalau kita lihat dari statistik ya apa yang termasuk Indonesia kan juga tidak bisa lepas dari situ. Nah misalnya kita sekarang orang-orang menggunakan platform ya media sosial di tangan saya ini kan misalnya ada orang menggunakan platform yang data itu tidak sepenuhnya berada di Indonesia. Kita pengguna WhatsApp itu 90% orang kita pakai. Mengguna Instagram, mengguna Facebook, mengguna YouTube. Disadari atau tidak? Banyak pesan-pesan yang masuk. Termasuk ada video, termasuk juga ada AI, termasuk ada himbauan-himbauan atau bahkan juga pemberitaan yang miring yang seolah-olah itu tidak seolah-olah memang diarahkan untuk menguatkan Amerika. Saya kenapa makan investment ini data yang tapi artinya gini, Indonesia itu kan sebenarnya juga termasuk negara yang diarah oleh mereka. Karena apa? Karena kita itu termasuk negara yang tadi punya posisi muslim terbesar di seluruh dunia. Dan yang kita lihat dari 8,2 juta atau 8,2 miliar, 8,2 miliar penduduk dunia. Kalau di seluruh dunia itu 5,7 miliarnya itu menggunakan ponsel. Persentasenya Mas, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu jauh lebih tinggi dari ini. Jadi kita punya statistik itu Indonesia yang 278 juta penduduk ya. Nah ini datanya di sini. Nah ini 285 juta penduduk Indonesia, 356 juta itu pengguna ponsel. Jadi artinya kita itu diharapkan
apalagi orang-orang Indonesia suka kemudian dengan posting hal-hal yang entah itu mutu atau enggak gitu. Itu akan memberikan pengaruh terhadap, kita kan suka melakukan dukungan, melakukan narasi gitu. Itu yang dilakukan, dan itulah strategi yang juga dilakukan oleh Amerika. Jadi Amerika menguasai media sosial, menguasai teknologi IT ini, makanya jangan heran kalau kita juga sering lihat misalnya ada artificial intelligence atau AI yang membuat orang yang kita itu melihat, wah Amerika tuh hebat ya, menang ya gitu. Padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Sekali lagi, contoh Rainbow itu adalah contoh sebuah propaganda yang luar biasa yang dilakukan oleh Amerika. Kemungkinan Cina ini negara yang paling telat atau paling minim terdampak oleh penyebaran informasi karena mereka punya teknologi sendiri. Karena di Cina juga sudah memblokir semua aplikasi-aplikasi dari Amerika Serikat. Nah pertanyaannya, apakah Indonesia bisa melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Cina ketimbang memblokir mati satu tumbuh 1000? Terus terang saya harus jawab dengan jujur, sulit Mas. Karena kita ini sangat tergantung terhadap teknologi yang ada dari asing. Apalagi kita juga sekarang, nah ini sekaligus otokritik kita ya. Kita punya peraturan yang sejak 2019, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, ini sekaligus otokritik kita, yang justru malah membolehkan data-data itu, maaf bisa kelihatan nggak? Data-data itu agak tipis. Data-data itu boleh diletakkan di luar. Sehingga akibatnya ketika data diletakkan di luar, ya, yurisdiksi Amerika itu membolehkan mereka melakukan pengelolaan terhadap data ini. Padahal sebelumnya tahun 2012 ya, sebelumnya ini. Nah, data itu aturannya sama, tapi data ini justru mewajibkan ada di Indonesia. Jadi kalau pernah masuk soal tadi, apakah Indonesia bisa kemudian menangkal ini? Terus terang susah karena kita sudah salah kaprah dalam menerapkan peraturan ini. Maka saya sempat mendesak waktu itu Menkom DG kita, Mbak Mutia Hafid, kebetulan dulu kawan saya di Komisi 1, dan terakhir sebelum jadi Menkom DG, dia adalah Ketua Komisi 1, supaya mengembalikan lagi aturan ini, supaya Indonesia itu bisa mandiri, supaya Indonesia bisa berdaulat. Seperti China. China mandiri dan berdaulat karena mereka punya aplikasi-aplikasi yang tidak perlu menggunakan WA, menggunakan WhatsApp. Mereka tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang berbasis Amerika. Mereka bisa. Nah, sekali lagi itulah makanya dominasi atau kolonisasi ya. Sekarang kalau kita lihat kolonisasi yang baru itu bukan lagi berdasarkan hanya kepada manusianya, bukan lagi dominasi terhadap minyak ya. Kalau emas sudah lama, tapi juga kolonisasi data. Jadi artinya kita itu harus juga tahu bahwa perang Iran versus Amerika ini, itu juga ada perang terhadap data di Indonesia. Dan tulisan saya terakhir atau diskusi saya terakhir di salah satu podcast, itu juga mengatakan kalau Indonesia itu sebenarnya sudah seperti menyerahkan leher kita gitu ya. Karena data-data kita itu ada pada negara tetangga. Berarti artinya